Chapter 1189 One Piece telah rilis dengan judul King of the World, di mana Imu menggunakan beberapa pedang dari Empty Throne untuk menghabisi Luffy. Beruntungnya, karena sayap kiri dari Raja Bajak Laut pun datang, yaitu Scooper Gaban yang mampu menahan serangan Nerona Imu. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1189 One Piece, kita diperlihatkan 3 monyet bijak sedang duduk dalam posisi Seiza. Sementara Nami memberi mereka ceramah atas kenakalan mereka. Nah, cover ini merepresentasikan Mizaru atau tidak melihat kejahatan, Kikazaru atau tidak mendengar kejahatan, dan Iwazaru atau tidak mengucapkan kejahatan yang dikenal sebagai 3 monyet bijak. Tertulis pada panel awal, Luffy setelah menerima 1 serangan dari Imu. Chapter dimulai di mana Luffy tampak kesakitan setelah tertusuk oleh serangan Imu. Kemudian Imu langsung mendorong tubuh Luffy ke sebuah pohon hingga pedang Bofu menembus pohon itu minasan. Buset, ini pemandangan yang sangat mengerikan minasan. Di sisi lain, God Usopp tiba-tiba terkejut dan merasakan sesuatu. Sehingga Nami pun bertanya, "Ada apa Usopp?" Usopp memberitahu Nami jika dia merasa khawatir terhadap Luffy. Wow, sepertinya sebentar lagi kita akan melihat kebangkitan dari haki observasi milik God Usopp yang terakhir diperlihatkan kurang lebih 12 tahun lalu ketika mengalahkan Sugar di Dressrosa minasan. Hal itu membuat Nami protes. Mengapa Usopp tiba-tiba berkata seolah itu adalah pertanda buruk? Sekalipun di sini Nami akhirnya merasa khawatir juga, dia berusaha tetap tenang dan yakin jika Luffy akan baik-baik saja. Tetapi Jinbe justru mengingatkan Nami bahwa lawan Luffy baru saja mengalahkan seorang raksasa besar, yaitu Loki. Mendengar itu, Loki yang masih terkapar tidak menerimanya dan bertanya kepada Jinbe, "Siapa yang Jinbe maksud sudah dikalahkan?" Namun Jinbe tidak menggubris Loki, dia hanya memastikan bahwa haki Luffy tiba-tiba melemah barusan. Kemudian Franky berkata bahwa es Gunko telah mencair, membuat Brook memanggil nama Putri Shuri. Franky kemudian memperingatkannya agar mereka tidak terlalu cepat menghangatkannya. Sehingga Brook menjawab bahwa dia tidak memiliki panas tubuh. Brook yang menahan tubuh Gunko pun bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Ceritakan padaku tentang kejadian saat itu. Itu memang dirimu kan, Putri Shuri?" Namun di sini Gunko masih tidak bergerak sama sekali minasan. Lalu Ragnir muncul dan tampak marah ketika Brook menyelamatkan Gunko. Begitupun Usopp yang bersiaga pada Gunko sembari mengingatkan Brook bagaimana jika Gunko bangun dan menyerang. Tiba-tiba ada sebuah Sfar yang melaju dengan sangat cepat ke arah mereka semua. Ternyata itu adalah Gert dan Hairuddin. Loki pun sangat terkejut melihatnya. Alhasil mereka menabrak Loki sehingga Sfar menjadi terbelah 2 minasan. Beruntungnya karena Gert hanya menabrak Chopper yang telah berubah ke Gert Pointo. Usopp protes dan bertanya apa yang mereka sedang lakukan. Namun Gert justru langsung berterima kasih kepada Chopper yang melindunginya. Bahkan Gert mengatakan jika Chopper benar-benar lucu dan bisa diandalkan. Kita pun melihat Chopper dengan tingkah konyolnya yang berkata, "Dipuji begitu bukan berarti aku jadi senang atau apa dasar bodoh." Gert lalu memeriksa luka-luka Loki karena darahnya sudah di mana-mana. Namun Loki justru berkata bahwa mereka malah memperparah luka-lukanya. Loki juga bertanya, untuk apa mereka datang? Hairuddin yang tampak pusing mengingat perkataan Jarul bahwa percuma Hairuddin bertahan dan menyuruhnya untuk segera naik. Namun Hairuddin bertanya, bagaimana dengan anak-anak? Jarul menjelaskan bahwa sekalipun mereka berhasil menyelamatkan anak-anak, itu hanya akan menjadi kelegaan sementara. Karena tujuan mereka adalah menaklukkan Elbaf sepenuhnya dengan kekuatan. Apakah Hairuddin benar-benar berpikir jika mereka baru memutuskan hal seperti itu saat Reverie?
Menurut Jarul, pasti ada cerita yang lebih besar dari itu dan kemungkinan besar semua ini berpusat pada orang itu. Kemudian Khairuddin bertanya, apakah Loki mengetahui siapa orang itu? Loki yang masih terkapar menjawab bahwa kurang lebih dia mengetahuinya. Kembali ke pertarungan di mana Imu mengeluarkan satu pedang lagi dan berkata bahwa tampaknya Luffy sudah tidak mampu untuk bergerak. Lalu Imu memberitahu jika pedang yang ada di tangannya sanggup memakan kekuatan hidup. Imu pun bertanya, berapa banyak tebasan yang mampu Luffy tahan sebelum akhirnya kau mati? Di sini wajah Luffy sudah sangat pucat dengan mata yang sayu minasan. Imu berkata, Monkey D. Luffy, nama yang begitu menjijikkan bagimu. Namun, kau memiliki dua kakak yang menggunakan nama keluarga yang berbeda. Di sini, Imu tahu jika satu saudara Luffy sudah tewas di tangan Angkatan Laut dan yang satunya adalah pasukan revolusi minasan. Kita pun melihat bagaimana pohon yang langsung menjadi layu padahal belum tersentuh oleh pedang tersebut dan sekarang satu pedang pun kembali tertancap di tubuh Luffy minasan. Imu kembali berkata, sungguh tiga bersaudara yang tidak tahu sopan santun. Jujur, di sini saya tidak paham kenapa Imu justru membahas Ace dan Sabo ya. Oke lah kalau Sabo yang pernah menyusup hingga ke Empty Throne, tapi Ace kematiannya bukan sesuatu yang harus dibahas oleh sang raja dunia. Apa yang dilakukan oleh Ace sama sekali tidak membahayakan pemerintah dunia, bahkan dengan bajak laut Whitebird sekalipun. Kembali ke Loki, di mana dia mengingat kejadian setelah kematian Harald. Loki berkata bahwa dengan kekuatan barunya, dia akan memastikan ayahnya dan para prajurit lain tidak lagi memiliki penyesalan. Lalu, Shanks menyuruh Loki untuk sabar. Meski Loki sedang marah, tapi menurut Shanks, ini bukanlah waktunya. Mendengar itu, Loki pun bertanya, apa maksudmu Shanks? Apakah Shanks ingin menghalangi Loki ketika dia ingin membalas dendam atas kematian ayahnya? Shanks menjawab bahwa dia menganggap Harald sebagai sahabat. Tidak ada hal yang lebih diinginkan Shanks selain membalaskan dendamnya juga. Tapi Loki harus berpikir jernih karena pemerintah dunia baru saja mencoba mengambil alih Elbaf sehingga prioritas Loki seharusnya adalah mempersiapkan perang. Mendengar itu, Loki pun heran dan bertanya pada Shanks, perang besar melawan pemerintah dunia? Loki menjelaskan bahwa bukan itu yang dia maksud. Ini adalah urusan pribadinya. Bagaimana ayah dan para prajurit itu memiliki penyesalan yang Loki harus hapus. Jadi yang Loki bicarakan adalah membalas dendam kepada mereka yang bertanggung jawab. Dengan tenang, Shanks bertanya, lalu siapa sebenarnya yang ingin Loki balas? Siapa targetnya? Mendengar itu, Loki pun berteriak, semua bajingan pemerintah dunia. Dengan serius, Shanks berkata bahwa orang yang mencoba memanfaatkan Harald adalah raja dunia. Jarul yang terkejut pun bertanya, apa yang Shanks katakan? Pemerintah dunia tidak memiliki satu penguasa tunggal. Itu bertentangan dengan seluruh prinsip yang mereka anut. Di sini, Shanks hanya mengatakan bahwa tidak apa-apa kalau mereka tidak percaya. Lalu dengan tertawa Loki berkata, jika memang ada raja rahasia, Loki tinggal memenggal kepalanya dan semuanya selesai. Shanks pun menatap Loki dan menjelaskan bahwa sekalipun Loki berhasil mencapai Marijoa, kekuatan sang raja tidak terukur. Itu pun kalau Loki bisa sampai ke sana. Shanks memberitahu Loki bahwa ada seseorang yang pernah berhasil melakukannya. Mendengar itu, Loki pun mengingat Rox minasan. Sepertinya informasi ini Shanks dapatkan ketika berada di Marijoa, karena ketika Rox mengacau di Marijoa, Shanks bahkan belum lahir. Shanks selalu mengingatkan Loki untuk tidak perlu terburu-buru memulai pertarungan ini sekarang. Sialnya, karena Loki justru membentak Shanks dan menyuruhnya diam saja. Bahkan Loki memberitahu Shanks bahwa dia tidak punya hak untuk mengaturnya. Tidak sampai di situ,
Loki berjalan pergi sembari mengatakan bahwa dia tidak peduli di mana bajingan itu bersembunyi. Loki akan menghancurkan apapun yang menghalanginya. Shanks hanya terdiam mendengar itu, sedangkan Jarul mengingatkan Loki untuk tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Kembali ke masa sekarang, di mana Loki menjelaskan bahwa selama beberapa tahun Loki meninggalkan Elbaf, dia bahkan tidak berhasil mencapai Imu. Menurut Loki, jika Raja Dunia itu benar-benar sudah muncul ke permukaan, maka ini adalah kesempatan yang sempurna. Hal itu membuat Khairuddin sepakat dan berjanji akan mengalahkan musuh dari ayah mereka. Mendengar itu, Jinbe pun sulit memahami isi percakapan antara Loki dan Khairuddin. Nami lalu bertanya, jika dunia memang punya seorang raja, lalu apa peran Gorosei? Bersamaan dengan itu, Brook kembali meneriaki Ragnir untuk tidak menghalangi. Namun Ragnir tetap kesal sambil terus bersuara. Sehingga Chopper pun mengartikannya bahwa Ragnir lah yang membekukannya karena orang itu berbahaya. Mendengar itu, Brook pun emosi karena ternyata Ragnir yang melakukannya. Namun, Brook mengakui memang benar dia bisa berbahaya. Tapi Brook yakin itu bukan salahnya karena dia sedang dikendalikan. Brook lalu teriak jika gadis ini sudah seperti anaknya sendiri. Mendengar itu, Ragnir pun tampak bingung minasan. Tiba-tiba klon Robin muncul dan berkata, jika sepertinya ada banyak hal menarik yang sedang terjadi. Robin lalu menyuruh Chopper agar segera datang ke perpustakaan. Mendengar itu, Chopper meneriaki Saul yang berada di depan perpustakaan minasan. Kembali ke pertarungan, di mana Nerona Imu lagi-lagi mengeluarkan satu senjata yang berbentuk kapak. Dia berkata, maafkan aku, tetapi inilah pedang berikutnya yang harus kau rasakan. Sungguh malang, pedang ketiga yang akan kau hadapi adalah Xingtian. Di sini bola mata Luffy sudah tidak terlihat minasan. Dia tampak sudah kehilangan kesadarannya. Panel lalu berpindah ke pelabuhan Sea Cloud di desa barat, tepatnya di atas kapal Sfar, di mana Zoro menyerang menggunakan Enno Santoryu Hyaku Sanjo Hiryu Jigoku. Namun serangan tersebut ditahan oleh teknik Sommers yang bernama Dragon Damnation menggunakan pedang Gram, sehingga bentrokan Haushoku Haki pun tercipta minasan. Kita lalu dijelaskan bahwa 800 tahun yang lalu, 19 raja yang membentuk dunia ini membuat sumpah kesetaraan. Mereka menancapkan pedang-pedang mereka mengelilingi tahta kosong sebagai tanda sumpah tersebut. Kemudian Sommers berhasil melempar Zoro minasan. Sommers mengatakan bahwa pedang Tohu, pedang Bohu, pedang Nemesis, pedang Longinus, pedang Stigma, dan Muramasa, ke-19 senjata dunia, semuanya disemayamkan di sana. Bahkan saat Imu menghidupkan Sommers dan Killingham kembali melalui Omen, Imu memberi mereka akses kepada semua senjata itu. Dan Sommers tidak berbohong karena kekuatan mereka adalah legenda yang diwariskan oleh keluarga-keluarga besar. Sommers pun bertanya, apa kau mengerti sekarang, Roro Noa Zoro? Zoro yang terduduk pun berkata dalam hati, jadi ini kekuatan yang menguasai dunia. Sekarang, Sommers memperlihatkan senjata milik keluarga Shepherd, yaitu pedang Gram. Zoro di sini hanya terdiam melihatnya minasan. Di sisi lain, Killingham juga memperlihatkan senjata milik keluarga Rimoshifu, yaitu pedang Longinus. Namun, Sanji juga hanya terdiam menatapnya. Di saat bersamaan, Imu bersiap menebas Luffy menggunakan kapak Xingtian sembari berkata, seharusnya kau merasa terhormat mati oleh senjata-senjata yang membangun dunia ini. Wah, di sini Luffy sudah benar-benar tidak berdaya minasan. Namun siapa sangka, Scooper Gaban datang di saat yang tepat dan menahan kapak Xingtian menggunakan kedua kapaknya. Hal itu membuat Imu terkejut, sedangkan Gaban nampak tersenyum. Tertulis pada panel akhir, sayap kiri Raja Bajak Laut telah tiba.
Dan chapter 1189 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ini adalah kekalahan yang paling mengerikan dari Luffy sepanjang cerita One Piece ya. Jika Zoro dan Sanji juga dihancurkan, maka entah bagaimana mereka bisa selamat. Satu-satunya harapan adalah Loki dan Gaban. Tapi iya, saya juga tidak terlalu yakin. Semoga saja Shanks atau Dragon muncul juga di Elbaf. Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.